Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan semoga Anda bersama dengan keluarga, dimanapun teman-teman berada. Ini doa saya baik-baik saja semuanya ya. Kembali dengan saya, Bung Ropan, dan kita akan mereview hasil pertandingan khususnya yang dimainkan di Liga 1 BRI. Pasti teman-teman sudah tahu semua, baik pendukung PSM, pendukung Persita, pendukung Persib, pendukung Persibaya, karena ini 4 tim yang berlaga pada sore tadi itu yang sangat menentukan, terutama bagi PSM dan Persib. Hasilnya sudah tahu, semua berakhir imbang. Ya. Di Indomilk Arena, ya di Tangerang, ya, bagaimana Persita mampu menahan imbang PSM Makassar 0-0. Artinya ini memutuskan ya, bagaimana tren positif 9 pertandingan tidak terkalahkan dari Juku Eja itu berakhir di Tangerang, karena Juku Eja gagal meraih kemenangan ke-10 mereka secara beruntun. Ya. Ada draw, memang tidak kalah, draw. Dan bagi Persita ini juga suatu hasil yang bagus. Walaupun mereka punya ambisi ingin memenangkan pertandingan, tetapi mereka hanya mendapatkan 1 poin di hadapan publik mereka, tapi mereka sudah 9 laga yang mereka lalui tidak terkalahkan juga. Ya, walaupun ada 7 imbang di sana kan, dengan 2 kali kemenangan. Jadi mereka juga mempertahankan ya, bahwa tren mereka bagus, dan juga di kandang mereka untuk ke-6 kali tidak kalah di kandang setelah terakhir kekalahan mereka terakhir dihajar oleh Persibaya. Jadi ini 2 tim yang bagus mengakhiri laga dengan sama-sama meraih 1 poin. Nah, bagi Persita itu masih tak bertahan mungkin di peringkat ke-9 mereka dengan 38 poin. PSM 66 poin dari 65 poin dengan 30 pertandingan yang sudah dilalui. Jarak mereka dengan Persib sama, tidak berubah, 13 poin. Masih sangat jauh. PSM menyisakan 4 laga ke depan. Kemudian Persib masih ada 6 laga, karena Persib baru 28 pertandingan ya, dengan 53 poin Persib. Nah, Persib itu gagal untuk meraih kemenangan, meraih 3 poin di Surabaya saat mereka harus puas dengan hasil imbang 2-2. Untung saja tim asuhan Luis Mia ini tidak kalah, karena mereka sempat tertinggal dengan 2-0 dari tuan rumah ya. Sebelum ada hasil 2-2 ini. Kalau sampai kalah saya pikir ini selesai ya, perlombaan sampai di sini, walaupun PSM itu imbang, karena itu semakin sulit ya untuk mereka untuk bisa menjadi juara. Karena dengan hasil imbang pun melawan Persibaya ini berat saya pikir. Itu saya bilang hanya menunggu keajaiban buat mereka dengan harus menyapu 6 pertandingan sisa, sapu bersih untuk 18 poin. Dengan berharap PSM tersandung paling tidak 3 kali di 4 pertandingan sisa. Ini sesuatu yang saya pikir hampir mustahil ya. Makanya ada keajaiban yang bisa mengangkat bagi Persib Bandung. Nah, 2 gol bagi Persibaya di kandang sendiri diciptakan oleh Supriyadi menit ke-23 dan Valente yang membuat di menit ke-32 lewat sebuah tendangan bebas yang top, yang bagus sekali melengkung untuk masuk ke gawang Persib Bandung. Nah, beruntung bagi Persib Bandung ada gol bunuh diri di babak kedua di menit ke-77 ya kalau nggak salah. Ya, ini sayang Persibaya tidak mampu mempertahankan keunggulan mereka karena ada pemain belakang mereka Rizwan ya, melakukan locking, itu melakukan gol bunuh diri, sehingga disinilah titik balik bagi Persib untuk bisa terus mengejar yang menekan habis ya, dengan materi sebenarnya yang kalau bicara head to head lebih bagus dari Persibaya. Tapi ini kan tidak menjamin. Mau di Mark Klok di sana dari Kambuaya, Rahmat Irianto, ada Shiro, ada David Da Silva. Ini semua kan pemain-pemain yang bagus, ada Nick Kuipers, pemain-pemain yang oke lah. Tapi akhirnya mereka harus puas. Untung saja mereka bisa mendapatkan ada gol bunuh diri dari Rizwan Lohin tadi saya pikir ya, dan kemudian Da Silva yang bisa membuat gol di menit 83 sehingga hasilnya 2-2. Namun dengan hasil ini maksimal poin nantinya bagi Persib Bandung kalau ini ya kita hitung-hitungannya di sini, mereka 6 pertandingan mereka sabet habis itu kan 18 poin, 71 poin maksimal mereka ya, ini yang saya pikir agak berat. Dengan PSM kalau kita lihat ya, mereka balik ke kandang nantinya setelah lawan Persita kan ketemu dengan Bayangkara tanggal 17 Maret yang akan datang. Ya, ini kalau mereka menang itu sudah hampir pasti. Karena mereka hanya butuh 2 kemenangan lagi untuk bisa mengunci gelar. Ya. Itu saya bilang dengan 66 poin, kalau ketambahan 6 poin lagi, ya 72. Ini semakin sulit tentunya, dan mereka pasti juara. Karena kan poin maksimal dari Persib cuma 71. Itu pun kalau menang semua. Ya, Persib masih ada 4 kandang dan 2 tandang. Dan semua pertandingan-pertandingan yang agak berat juga memang kalau bisa dilihat. Nah, jadwal mereka dengan Persija yang sempat tertunda, Persib Bandung ini, itu sudah
keluarkan ya. PT Lip sudah mengeluarkan itu dan mereka kalau nggak salah akan bermain pada tanggal 31 Maret. Jadi setelah habis FIFA Match Day ya ada break. Kemudian mereka akan main pada tanggal 31 di mana Persija menjadi tuan rumah. Tentunya ini sebuah pertandingan bergengsi ya. Kalau boleh dikatakan dalam tanda kutip inilah namanya El Clasico ya, yang melibatkan antara Persija dan Persib. Dan Persija punya kepentingan. Setelah mereka kalah 1-0 bermain di Persib, tentunya mereka ini harga diri buat mereka tidak mau kalah. Ini kan perseteruan yang terus. Karena gengsinya tinggi tidak mau saling mengalah di sini. Dan Persija ingin memenangkan pertandingan. Nah kalau Persib tersandung misalnya, ya ini misalnya, ya sudah selesai. Tapi sebelum Persib ke sana, Persib masih ada 2 pertandingan kandang yang mereka lakoni. Itu pada tanggal 20, mereka menjamu Dewa United di kandang. Kemudian melalui ini jumpa dengan Bayangkara ya pada tanggal 24. Itu 2 pertandingan kandang yang mereka juga harus bisa memenangkan semua pertandingan ini. Kalau sampai imbang lagi ya sudah, nggak bisa lagi secara perlindungan untuk bisa bagaimana menyalip PSM. Karena itu tadi saya bilang, dengan menang semua saja 18 poin ini sangat berat dengan 71, apalagi mereka dari 6 pertandingan sisa itu katakan hilang ada draw 2 kali, itu kalah sekali lagi ya. Ini akan menjadi milik bagi PSM Makassar. Karena PSM harus ambil ya laga melawan Bayangkara. Nah, ini kunci mereka di Parepare nanti di Gelora B.J. Habibie. Harus mereka bisa 3 poin ini. Karena 3 poin ini menang, dengan 69 poin mereka hanya butuh dengan 1 kemenangan lagi untuk pesta. Jadi ketika mereka 2 kali kandang, katakan 2 kali kandang itu mereka imbang aja, sudah bagus, sudah juara. Dengan 2 kali imbang melawan Madura dan melawan PSIS, nggak usah menang, apalagi kalau menang. Karena kan kalau poin sama dengan Persib, mereka menang secara head to head. Mereka 2 kali menang kandang dan tandang melawan Persib. Jadi itu menjadi modal kuat. Apalagi kalau bicara dengan selisih gol, itu jauh. Karena plusnya PSM itu 32. Sedangkan plus gol dari Persib Bandung cuma 9. Jadi memang sangat-sangat jauh. Kalau dihitung dari semua aspek, mau head to head, mau selisih gol, itu milik PSM Makassar. Dan mereka layak menjadi pemenang saya pikir. Nah, itu kuncinya. Menang lawan Bayangkara dan 2 kali imbang saja. Tidak perlu menang saat tandang. Apalagi kalau mereka menang sekali, udah pasti menjadi milik mereka trofi untuk di Liga 1 ini. Masalahnya yang mungkin dihadapi oleh PSM ketika mereka bermain di kandang adalah ketidakhadiran pemain belakang terbaik mereka, Yuran Fernandes yang mendapat kartu merah saat menghadapi Persita. Tuh, ya, ini dia Yuran ya, yang dianggap oleh wasit itu terlalu protes berlebihan ketika ada tackle di sana mungkin dengan Dwi ya Septiawan ya, akhirnya wasit menghukum dia dan akhirnya dia protes terlalu berlebihan. Tapi saya pikir Yuran ini selalu menjadi incaran ya dari wasit-wasit karena PSM punya kekuatan yang luar biasa dengan Yuran ini. Kalau ada Yuran memang sulit untuk dikalahkan. Nah, itu kita bisa lihat. Kembali mereka mendapatkan clean sheet ya dengan hasil imbang ini. Clean sheet ke-13 bagi PSM dan gawang Reza itu tidak kebobolan. Kembalinya Yuran karena kemarin kan dia akumulasi kartu bersama dengan Erwin Gutawa. Ketika kedua ini bermain didampingi oleh Agung Manan dan akhirnya dia kena kartu merah. Ini tidak bermain melawan Bayangkara juga. Ya untung mereka balik ke kandang. Karena mereka masih punya stok ya bagi Tavares. Memang tidak pernah takut dengan tidak adanya Yuran. Tapi sayang karena Yuran ini aset penting, ini elemen penting yang ada di garis belakang. Kalau ada Yuran lebih percaya diri mereka bermain. Karena ini bola-bola set piece kan dengan tandukan dia. Selalu bisa menjadi makanan bagi Yuran. Punya ketenangan di belakang, visi bermain bagus, clearance sapuannya oke, dia bisa memimpin di belakang ya. Ini enak. Nah, sekarang mereka PSM tanpa Yuran walaupun mungkin masih bisa ditambal ke belakang. Akbar bisa balik lagi sama seperti bermain lawan Persikabo, ada Akbar ya, ada Agung Manan, ada Safrudin Tahar. Tapi sekarang kan sudah ada Erwin. Berarti kalau Akbar tarik ke belakang itu ada Erwin yang akan mendampingi dengan Agung Manan. Ini 3 pemain yang akan selalu dimaksimalkan. Walaupun mereka masih punya opsi lain dengan Safrudin Tahar yang bisa juga dimainkan. Kalau Tavares mempertahankan Akbar Tanjung ini bermain sebagai gelandang bertahan atau bermain dengan double pivot bersama dengan Ananda Raihan. Nah, itu yang saya lihat. Tapi kalau lihat di PSM dengan Yuran selalu bisa absen, kalau tidak Pluim, ini kan selalu incaran semua. Ya, bagaimana untuk bisa melemahkan PSM ini dengan pemain-pemain kunci. Tapi karena PSM itu dengan pelatih yang bagus seperti Tavares, punya banyak opsi ya yang dia bisa mainkan, taktik yang
banyak ya. Tidak hanya bergantung kepada satu pemain saja. Ketika plan A dia tidak jalan, Tavares akan bermain dengan plan B dia. Dan semua bermain bagus. Kesempatan itu diberikan. Seperti lawan Persita. Tidak ada rasa takut. Dia membangku cadangkan tuh semua. Mau Pluim, Everton, ya, Kenson Ambu, kemudian dia membangku cadangkan dua Sayuri bersaudara nanti masuk di babak kedua. Kan ini suatu hal yang berani. Dalam pertandingan yang krusial ingin menang, tapi semua disimpan. Tenaga mereka nanti dimainkan di babak kedua. Karena Everton, William Pluim, 4 bergantian bersama dengan Jakob dan Yance itu semua main di babak kedua. Ya, ketika dia menarik Zaki, ada Muhammad Rizky, ya, ada Rizky Pratama juga ditarik keluar termasuk dengan Ramadan Sananta, baru di babak kedua. Jadi saya bilang ini pelatih yang luar biasa, sangat pede, sangat percaya diri untuk bisa melihat. Dia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda semua untuk bermain. Dan Persita walaupun dengan pemain inti starting 11 yang dimainkan pelatih Luis Duran, mereka sulit untuk bisa mengalahkan PSM dengan anak-anak mudanya untuk membobol gawang PSM, karena yang dipertahankan oleh Tavares itu hanya 3 pemain utama dia di belakang, Yuran, Agung Manan, dan kita bisa taruh di sini bagaimana mereka bisa bermain dengan sangat baik dengan Erwin, ya. Kita bisa tahu ya, pertandingan yang seru yang dimainkan mereka. Tentunya di sini kita bisa lihat dengan 3 pemain belakang tadi, ya. Erwin Gutawa, ada Yuran, ada Agung Manan, dan juga dengan bertanya yang bagus dari Akbar Tanjung dan Raihan, ya. Ini pemain yang oke. Ditambah dengan Apang yang bermain di sana, ini lebih baik buat mereka. Sangat bagus, sangat sulit. Permainan mereka berkembang dengan sangat baik, ya. Di babak pertama, babak kedua. Dan ini akan menjadi modal bagus buat PSM. Ya. Ini bukan suatu hal yang mengecewakan. Menang memang lebih oke. Tapi dengan hasil imbang ini cukup. Mereka tandang 2 kali dengan 4 poin. Ya. Bagus buat mereka. Tidak kalah. Luar biasa bagi sebuah tim yang melakukan partai tandang dengan 4 poin. Balik ke kandang mereka. Nah, semoga mereka tetap akan kuat tanpa Yuran. Ya, tetap fokus, ya, tenang. Saya pikir mereka bisa mendapatkan hasil yang oke di saat mereka menjamu Bayangkara. Yang menjadi masalah sekarang bagi Persib Bandung. Karena tekanan itu luar biasa ke Persib Bandung. Ya, dengan sisa 6 pertandingan mereka, saya rasa ini pekerjaan yang sangat-sangat berat bagi Luis Mia, ya. Karena setelah melawan Persija, itu mereka masih akan bertemu dengan Persis Solo. Ya, kemudian akan tandang ke Stadion Indomilk melawan Persita Tangerang sebelum mereka balik menghadapi Persikabo. Ini kan laga-laga juga yang menurut saya agak sulit, ya, untuk dilalui. Nah, sebelum masuk ke pertandingan-pertandingan itu, ya, menjadi satu hal yang mubasir untuk bisa menyelesaikan pertandingan sisa kalau mereka sempat kalah lagi sekali dari pertandingan melawan Dewa, Bayangkara, dan Persija. Termasuk melawan Persis. Nah, sebelum mereka mengakhiri pertandingan kan, kalau di 3 laga itu mereka kehilangan angka, katakan tidak kalah 2 kali imbang aja sudah sulit, sudah berat. Kalau mereka ingin berharap PSM itu kalah minimal 3 kali lah, ya, dalam 4 pertandingan sisa. Jadi perjuangan memang sungguh sulit, dan bagi PSM tidak boleh terganggu konsentrasi, ya. Ya, mereka harus tetap kuat walaupun tanpa Yuran Fernandes. Saya berharap mereka bisa baik-baik saja ke depan dan gelar juara, ya, sekali lagi yang saya bilang dalam konten-konten saya sebelumnya, hanya soal waktu saja buat mereka untuk bisa menjadi juara di Liga 1. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.